Hai sahabat AC, senang berjumpa lagi di AC Digital Learning. Semoga sahabat AC dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bersama saya, Mr. Dewarai. Di sini saya akan memaparkan tentang materi room knowledge. Prepare for cleaning duties. Nah, jadi mempersiapkan untuk tugas pembersihan. Nah, apa saja yang harus kita siapkan dalam proses pembersihan tersebut? Need for adequate supplies. Memiliki persediaan yang lengkap sangat penting untuk melayani kamar tamu secara efisien dan efektif. Maka dari itu, persediaan harus diidentifikasi secara akurat dan dipilih dalam jumlah yang memadai untuk melayani semua kamar yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, ruang penyimpanan di tiap lantai mungkin berisi persediaan yang berbeda, di mana misalnya semua kamar di lantai teratas adalah penthouse, maka diisi dengan persediaan yang lebih baik, lebih banyak, atau berbeda dari kamar yang lain. Tergantung pada jenis hotel, beberapa persediaan dapat disimpan di linen room sesuai atau langsung di troli room attendant yang digunakan untuk bekerja. Oke sahabat isi, untuk equipment yang digunakan oleh room attendant saat proses pembersihan kamar itu diantaranya ada housekeeping trolley, yaitu troli yang digunakan oleh room attendant untuk proses pembersihan di kamar tamu. Terus yang kedua ada vacuum cleaner. Nah, untuk vacuum cleaner ini digunakan untuk pembersihan lantai yang memakai karpet. Nah, termasuk di dalam kamar tamu maupun yang ada di koridor seperti itu. Nah, kalau untuk mop itu bisa digunakan untuk mengepel lantai yang ada di kamar tamu yang lantainya berbahan keramik contohnya ataupun granit seperti itu. Terus yang keempat ada broom, dustpan and brushes. Nah, broom and dustpan ini ya digunakan untuk menyapu ya kalau lantai kamar tamu tersebut berbahan keramik seperti yang saya bilang tadi, dan brushesnya atau sikatnya ini digunakan untuk menyikat lantai kamar mandi ataupun wallsnya seperti itu. Nah, terus ada bucket itu digunakan untuk menyimpan ya atau maupun membawa perlengkapan kerja seperti chemical ya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk protective gloves-nya itu yaitu maksudnya di sini adalah hand gloves ya untuk melindungi tangan kalian dari iritasi chemical yang digunakan saat melakukan suatu proses pembersihan. Nah, terus untuk housekeeping uniform ya maksudnya adalah pakaian yang digunakan oleh room attendant saat melakukan suatu proses pembersihan atau saat bekerja seperti itu. Nah, untuk clothes yaitu lap yang digunakan untuk mengeringkan kamar mandi, ya, mengeringkan area-area yang basah seperti itu, dan juga dipakai menggunakan untuk dusting. Nah, dan yang terakhir ada warning sign, yaitu tanda yang diperuntukkan khususnya untuk tamu ya ataupun staf ya di mana di saat kalian melakukan suatu proses pembersihan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke sahabat isi, cleaning agents and chemicals. Nah, untuk cleaning agents and chemicals yaitu chemical dan bahan lainnya digunakan untuk melakukan berbagai tugas dalam membersihkan berbagai permukaan. Nah, penggunaannya tergantung pada apa yang ada di setiap kamar tamu tersebut. Nah, cleaning agents dan chemical ini sangat berperan penting sekali dalam proses pembersihan kamar, di mana agar pembersihan kamar tersebut bisa optimal dan efisien. Termasuk yang terakhirnya itu kamar yang dibersihkan itu bisa wangi karena salah satu cleaning agents and chemical tersebut itu kita mempunyai yang namanya air freshener, di mana agar kamar yang sudah selesai kita bersihkan
itu terasa segar dan harum di saat tamunya memasuki kamar tamu tersebut. Seperti itu. Replenish linen room supplies, yaitu menata atau mengisi ulang untuk linen supplies, di mana room attendant berperan penting untuk melakukan hal tersebut untuk kenyamanan tamu yang menginap dan melengkapi kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam kamar. Nah, adapun supply-supply yang lain yang diperlukan untuk melengkapi kamar tamu tersebut adalah sebagai berikut, yaitu ada bedding, yaitu di antaranya ada sheet, ya, ada pillow, ya, ada pillowcase, ya, blanket, seperti seperti itu, ya. Jadi itu masuk ke dalam bedding. Nah, kalau untuk toiletries, yaitu perlengkapan mandi, ya. Jadi perlengkapan mandi diantaranya ada sabun, ada sampo, ada bath gel, bath foam, ya, dan sejenisnya. Nah, untuk stationery, yaitu perlengkapan alat-alat tulis, ya. Diantaranya ada pensil, ada notepad, writing paper, ya, ada pulpen, dan sejenisnya. Nah, untuk paper product itu masuk seperti surat kabar, ya, ataupun majalah-majalah seperti itu. Itu masuk ke paper product. Nah, kalau untuk promotional and informational material, nah itu adalah suatu bentuk brosur, ya, yang dimana terdapat banyak informasi mengenai berbagai macam promosi, ya, atau tawaran yang dimiliki hotel maupun di luar hotel, seperti itu. Nah, kalau untuk bags-nya sendiri itu tidak lain seperti laundry bags yang disiapkan di dalam drawer misalnya, yang siap digunakan untuk tamu jika tamunya melakukan suatu laundry misalnya, seperti itu. Terus ada giveaway item. Nah, giveaway item itu adalah barang-barang atau supplies yang bisa dibawa oleh tamu di saat tamunya check out, seperti itu. Terus ada replacement item. Nah, replacement item yang dimaksud di sini adalah item-item atau benda-benda yang digunakan atau dibutuhkan di saat apa yang ada di kamar tersebut dalam keadaan rusak. Nah, maka akan di-replace seperti itu. Oke, sahabat isi. Ordering and receiving supplies. Jadi, ordering and receiving supplies ini kita harus menggunakan yang namanya requisition form. Nah, apa itu requisition form? Yaitu formulir pemesanan stok internal yang diisi dan diberikan head housekeeper atau orang yang ditunjuk lainnya. Nah, requisition form ini berisi nama yang meminta barang, yaitu contohnya housekeeping department, ya. Terus jenis barang yang dibutuhkan itu apa, terus ada jumlah, ya, jumlah barang yang kita pesan, seperti itu. Terus ada tanggal. Nah, tanggalnya itu tanggal di saat kita memesan barang. Nah, untuk requisition form ini akan diserahkan ke bagian purchasing, ya, untuk dipesankan barang sesuai dengan apa yang ditulis di dalam form tersebut. Oke, sahabat isi, untuk load housekeeping trolleys with supplies for service, ya, jadi mengisi troli dengan perlengkapan untuk pelayanan ke tamu, seperti itu. Nah, saat loading troli, pastikan dimuat dengan aman dan tidak membahayakan orang lain. Yang kedua, pastikan semua item ditaruh secara tepat di troli sehingga tidak akan terjatuh, serta pastikan tidak ada benda yang menonjol keluar di troli. Yang ketiga, jika supplies yang dibutuhkan lebih banyak dari yang bisa dimasukkan ke troli, maka harus ditaruh di loker dulu dan nanti troli akan diisi ulang kembali, seperti itu. Nah, troli tidak boleh kelebihan beban atau kelebihan supplies. Nah, tidak ada tas atau kantung cadangan yang digantung di troli. Oke, sahabat isi.
Hal penting yang harus diingat di saat menyiapkan troli ya, yaitu segera laporkan kerusakan pada troli. Selalu mendorong troli, jangan ditarik. Jangan pernah mengangkat benda yang berat apapun sendirian. Minta bantuan jika diperlukan. Nah, segera laporkan kerusakan pada troli maksudnya adalah agar troli yang akan digunakan selalu dalam keadaan baik ya. Yang biasanya cepat rusak itu adalah di bagian rodanya. Maka daripada itu jangan terlalu melebihi kapasitas troli saat melakukan setup troli. Terus selalu mendorong troli, jangan ditarik. Nah, maksudnya di sini adalah dengan didorong, baik tenaga maupun pandangan akan tetap mengarah ke depan. Dan untuk menghindari kecelakaan dan juga agar jika ada barang yang jatuh, maka akan kita bisa lihat seperti itu. Terus yang berikutnya ada jangan pernah mengangkat benda yang berat apapun sendirian. Nah, pastikan kita selalu menggunakan keselamatan dalam bekerja. Nah, mintalah bantuan kepada teman untuk mengangkat benda yang berat agar terhindar dari cedera. Oke. Nah, terus yang terakhir, minta bantuan jika diperlukan. Nah, kalian sebagai seorang room attendant ya bisa menghubungi supervisor atau minta bantuan kepada teman yang bekerja di sekitaran section kalian. Apapun itu yang diperlukan ya, dan kita membutuhkan yang namanya teamwork dalam bekerja seperti itu. Oke, sahabat isi. Cek housekeeping trolley prior to use. Nah, pastikan periksalah troli sebelum digunakan. Baik mengecek item tambahan, keamanan troli, dan supplies-nya. Posisi troli di koridor itu seperti apa juga. Nah, adapun additional item yang saya maksud tadi adalah yang pertama di sini ada room key, ada list of room, ada personal drink container, ada communication walkie-talkie. Nah, room key itu kunci yang digunakan untuk membuka kamar di saat mau melakukan suatu proses pembersihan. Nah, list of room itu adalah nomor-nomor kamar tamu yang akan dibersihkan. Terus ada personal drink container, yaitu tempat minuman yang kalian miliki, dan itu bisa kalian bawa ke atas untuk kalian bisa minum di saat kalian haus seperti itu dalam proses pembersihan. Nah, usahakan pas kalian mau minum seperti itu, dan usahakan jangan sampai dilihat sama tamu seperti itu. Terus kalau bisa usahakan minum di locker atau di pantry di mana kalian bisa untuk mengisi ulang lagi troli yang sudah hampir habis misalnya seperti itu. Terus ada communication walkie-talkie atau phone. Nah, itu alat yang kalian gunakan agar mempermudah di dalam operasional. Baik kalian mau menghubungi supervisor kalian, ya, order taker, yaitu biar cepat proses pekerjaan kalian seperti itu. Nah, untuk security of housekeeping trolley and supplies, yaitu maka yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bahwa troli yang berisi banyak barang berharga yang harus diperhatikan ya, agar barang-barang ini tidak dicuri seperti itu. Terus biasanya ketika room attendant sedang bekerja di dalam kamar atau di dalam kamar mandi ya, dengan troli yang berada di koridor sering tidak dilihat oleh room attendant. Nah, ini berarti bahwa barang-barang yang ada di troli dapat dengan mudah diambil oleh siapa saja yang lewat. Seperti itu. Oke, sahabat isi. So, where do you place the trolley? Nah, jadi di mana kita harus menaruh troli? Nah, untuk menaruh troli, selalu posisikan troli dekat dengan dinding dan tidak menghalangi jalan tamu. Serta jangan menaruh troli di tengah koridor. Karena kenapa? Nah, jika kalian menaruh troli di tengah koridor, satu, akan menghalangi pergerakan orang-orang di koridor. Yang kedua, barang-barang di troli mudah dicuri, seperti itu.
Terus yang ketiga, menyebabkan kecelakaan karena bisa ditabrak, ya, terutama anak-anak yang sering berlari di koridor dan mungkin kurang konsentrasi seperti itu. Jadi pastikan troli tidak di tengah koridor. Terus yang keempat, yang terakhir, ya, jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, ya, atau gempa bumi seperti itu. Nah, penting agar koridor tetap bersih dan bebas dari rintangan agar tamu, staf, ya, di saat ada emergensi seperti itu mudah untuk menyelamatkan diri karena tidak ada penghalang di koridor seperti itu. Oke, sahabat isi. Demikian pemaparan dari saya tentang room knowledge dan semoga sahabat isi dapat memahaminya. Oke. Nah, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you and have a great day.